Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar kalian baik ya. Selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, ketemu lagi nih sama Bunda Nisa. Hari ini kita akan belajar tentang prakib, teman-teman. Materi yang akan kita pelajari yaitu hadis keutamaan membaca Al-Quran. Teman-teman jangan bosan ya ketemu Bunda Nisa terus. Oke, lanjut. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Saya basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih teman-teman yang sudah membaca doa. Tahukah kalian apa pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat beberapa surat dan setiap suratnya terdapat ke dalam beberapa ayat atau terbagi ke dalam beberapa ayat. Itu tadi pengertian dari Al-Quran. Nah, sekarang keutamaan membaca Al-Quran. Kita sebagai umat muslim wajib teman-teman membaca Al-Quran. Karena memang umat muslim itu diwajibkan membaca Al-Quran. Selain itu, dalam membaca Al-Quran, kita akan memperoleh banyak manfaat. Apa aja sih manfaatnya? Di antaranya yaitu yang pertama, memperoleh pahala yang banyak. Kalau kita rajin membaca dan mempelajari Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah, teman-teman, dari Allah. Ya. Yang kedua, mendapat syafaat pada hari kiamat. Apa sih syafaat, Bunda? Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi, kalau orang yang sering membaca dan mempelajari Al-Quran, di akhirat nanti atau di hari kiamat nanti, dia akan memperoleh pertolongan dari Allah dan Nabi Muhammad. Ya, lanjut ya. Yang ketiga, disayang oleh Allah dan disenangi oleh manusia. Teman-teman pernah dengar Hafiz Al-Quran? Nah, Hafiz Al-Quran itu adalah orang yang pandai membaca Al-Quran. Dia tuh sangat disenangi oleh Allah, teman-teman. Dan juga disenangi oleh manusia. Setiap orang atau manusia yang mendengar suaranya pasti akan merasa tenang. Sehingga dia akan disayangi oleh semua orang. Lanjut, yang keempat, memperoleh kebaikan yang jauh lebih berharga daripada harta di dunia. Jadi, kalau teman-teman rajin membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, kalian akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan yang jauh lebih berharga daripada harta di dunia. Itu teman-teman janjinya Allah kepada seluruh umat muslim. Yang kelima, membuat hati tenang. Ketika kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, teman-teman. Karena obat dari hati adalah Al-Quran.
Al-Quran. Al-Quran itu obat semua penyakit hati ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lagi resah, lagi gundah, terus lagi galau, baiknya itu kita bukan mendengarkan musik, tapi membaca Al-Quran supaya hati kita menjadi tenang teman-teman. Nah, lanjut ya, memperoleh kemuliaan. Orang yang membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran akan dimuliakan hidupnya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Terus yang ketujuh, memperoleh kedudukan tertinggi di surga. Wah, ini yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita rajin mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan kedudukan atau tempat ya teman-teman, tempat tertinggi di surga. Coba itu banyak banget ya manfaatnya kalau kita membaca Al-Quran dan tidak itu ya teman-teman, tidak sia-sia kalau kita membaca Al-Quran. Semuanya memperoleh kebaikan yang luar biasa. Maka dari itu teman-teman, kalian harus rajin membaca dan mempelajari Al-Quran supaya kalian dapat memperoleh manfaat-manfaat yang sudah kita ketahui ini. Ini baru sebagian loh teman-teman manfaatnya. Masih ada banyak manfaat lagi yang belum Bunda sebutkan. Hanya memang Bunda menyebutkannya beberapa saja ya teman-teman ya. Yang sering kalian dengar juga manfaatnya ya. Jadi Bunda tidak menyebutkan semuanya. Jadi banyak kan manfaat ketika kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Maka dari itu kita tidak boleh malas membaca dan mempelajari Al-Quran. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita baca bersama hadis keutamaan membaca Al-Quran. Yuk teman-teman, saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, manusia yang paling baik adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran tersebut kepada orang yang belum bisa. Coba sebaik-baiknya manusia, tuh manusia yang paling baik adalah yang mempelajari Al-Quran ya teman-teman ya. Nah teman-teman, hadis ini kalian hafalkan ya beserta artinya supaya kalian termotivasi untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai teman-teman. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumahnya, tetap menjadi anak yang hebat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.